Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saya sangat-sangat prihatin. Saya merasa sedih melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak taat, sudah tidak takut akan Tuhan, di mana mereka lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri daripada mengutamakan pelayanan Tuhan. Seringkali saya temukan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memeras jemaat, memaksa jemaat untuk memberikan perpuluhan agar memperkaya mereka sendiri. Apakah salah jemaat memberikan perpuluhan? Sama sekali tidak salah. Bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa jemaat Tuhan dapat memberikan perpuluhan sesuai dengan kerelaan hati masing-masing. Tetapi yang menjadi masalah, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, secara khusus pendeta-pendeta yang menerapkan perpuluhan. Seringkali mereka menyalahgunakan Alkitab untuk menekan, untuk memeras, untuk merampok, menyalahgunakan perpuluhan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk bisnis, untuk membangun apartemen, untuk jalan-jalan berliburan, untuk membeli barang-barang mewah. Itulah yang salah. Tiap hari mereka khotbah tentang perpuluhan, tetapi mereka lupa bahwa mereka juga wajib memberikan perpuluhan. Kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10, di sana memang dikatakan bahwa kita diwajibkan memberikan persepuluhan. Di sana untuk kaum Lewi, itu artinya apa? Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja, yang melayani bukan hanya hamba Tuhan, tetapi para pelayan-pelayan Tuhan. Secara khusus mereka yang mengabdikan diri dengan totalitas di dalam melayani Tuhan, melayani jemaat. Bukan ada pekerjaan lain. Tapi kalau kita melihat sekarang, banyak sekali pendeta-pendeta yang menyalahgunakan perpuluhan itu untuk memperkaya diri sendiri, membangun apartemen-apartemen, membuat bisnis ini, itu, dan sebagainya. Ini sangat-sangat memalukan. Ini sangat-sangat menyedihkan dan membuat Tuhan merasa malu sekali melihat hamba-hamba Tuhan seperti ini. Mereka lupa bahwa di dalam Keluaran 20 di sana perpuluhan bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi kita dapat memberikan perpuluhan kita itu kepada anak-anak yatim piatu, para janda, para duda, mereka yang tidak mampu. Nah, disitulah ada dua opsi. Kalau kita mau memberikan perpuluhan di gereja, silahkan. Tetapi kita dapat memberikan perpuluhan kita kepada orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, duda maupun janda. Itu dalam Keluaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita harus senantiasa, jangan kita mudah dibohongi, jangan kita gampang tertipu oleh taktik atau hamba-hamba Tuhan penyesat, penipu yang hanya ingin mengambil keuntungan dari jemaat, memeras uang perpuluhan dari jemaat untuk membeli barang-barang mewah, barang-barang berharga untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak memperhatikan jemaat, tidak memperhatikan pelayanan Tuhan. Coba lihat, perhatikan gereja-gereja yang ada di pedesaan, gereja-gereja yang ada di perkampungan, dibiarkan begitu saja. Banyak gereja-gereja rusak, banyak hamba-hamba Tuhan di pedesaan, di perkampungan yang hidupnya susah, yang tidak pernah diperhatikan oleh gereja-gereja pusat yang selalu meminta perpuluhan dari jemaat, mengatasnamakan untuk membantu gereja-gereja yang ada di kampung atau di pedesaan. Tetapi nyatanya banyak sekali sampai saat ini masih banyak gereja-gereja yang tidak diperhatikan, gereja-gereja yang rusak parah. Bahkan ada yang beribadah di tanah. Itu membuktikan bahwa semua apa yang disampaikan oleh
pendeta-pendeta yang selalu mengkhotbahkan perpuluhan, itu hanyalah tipu-tipuan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak pernah memperhatikan pelayanan-pelayanan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Dan ini menjadi perhatian bagi kita. Boleh saja kita memberikan perpuluhan, tetapi kita lihat di mana gereja-gereja membutuhkan itu, di mana orang-orang membutuhkan. Karena ada dua opsi tadi. Di dalam gereja kita bisa memberikan juga, tapi tanpa paksaan dari pihak manapun. Kedua, kita dapat memberikan perpuluhan kita kepada anak yatim piatu, para duda, para janda, orang-orang yang tidak mampu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya membuat video ini tidak untuk menyinggung siapapun, pendeta manapun, dari denominasi manapun. Tetapi saya membuat video ini untuk mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan menyalahgunakan firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk bisnis sendiri, hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi gunakanlah firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, bahwa sesungguhnya perpuluhan memang untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, mengabdikan diri secara totalitas, bukan untuk orang-orang yang melayani hanya untuk mencari keuntungan. Demikianlah video saya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.